Be phenomenal every day. Video ini akan membahas tentang seluk-beluk dalam dunia day trading. Nah, kalau ada teman-teman yang mungkin ingin beralih pekerjaan ya, yang dulunya mempunyai toko atau bekerja sebagai karyawan, ingin berhenti dan memutuskan beralih profesi sebagai seorang day trader, saya menyarankan untuk berpikir 2 kali terlebih dahulu. Kenapa? Karena pada kenyataannya dalam dunia trading saham itu tidak seindah seperti yang teman-teman lihat dalam media sosial. Mungkin kita sering melihat ya artikel-artikel atau berita-berita tentang bagaimana mudahnya seseorang bisa mendapatkan cuan ya, ribuan persen, ratusan persen dalam saham. Atau bagaimana orang bisa dengan mudah mengubah 1 juta menjadi 1 miliar dalam trading saham. Terus mengapa masih ada orang yang mau melakukan trading saham walaupun tahu ya bahwa resikonya itu besar? Trading saham memberikan opportunity untuk mendapatkan potensi keuntungan yang besar dan juga memberikan kesempatan bagi kita untuk mengatur waktu secara fleksibel kapan kita mau trading atau tidak. Kita tinggal membutuhkan HP ataupun laptop untuk melakukan trading saham dan kita bisa atur satu hari kita misalkan mau trading 1-2 jam saja atau kita hanya trading ketika urusan atau kerjaan kita sudah selesai, itu bisa kita atur semaunya kita. Berbeda dengan pekerjaan yang lain, misalkan kita bekerja ikut orang, tentu akan ada jam kerja yang harus kita ikuti. Inilah yang menyebabkan mengapa banyak orang-orang yang mulai menekuni untuk belajar trading saham. Nah, sekarang apa saja sih yang harus kita siapkan sebelum kita memutuskan untuk menjadi seorang day trader? Yang pertama, teman-teman harus disiplin dalam mengalokasikan berapa budget atau modal yang ingin kita gunakan untuk trading saham. Jadi misalkan, oke, kita mau alokasikan dana 20 juta, 30 juta, 50 juta, atau 100 juta. Ketika kita sudah alokasikan, kita sudah set dana tersebut, jangan sampai nanti di tengah jalan, misalkan ternyata portfolio kita itu minus, kita injek dana ke dalam portfolio untuk day trading ini ya. Nah, kalau kita loss, kita injek, loss, kita injek. Nah, hal ini yang biasanya akan menyebabkan permasalahan dalam ekonomi keluarga. Yang seharusnya kita trading itu sudah tahu budgetnya berapa, malah di out of budget ya. Sehingga kalau istri sampai tahu, kemudian istri bisa marah-marah, apalagi kalau sampai panas, loss injek terus, kita sampai berhutang. Nah, hal-hal ini yang sangat beresiko kalau teman-teman tidak disiplin dalam mengalokasikan berapa modal yang ingin diinjekkan. Ini kelihatan sepele namun fatal karena pada kenyataannya banyak sekali orang yang bahkan tidak tahu ya, dia sudah injek berapa ke dalam portfolio trading mereka. Kalau kita sudah mengalokasikan dana untuk day trading, jangan lupa kita untuk memisahkan akun investasi jangka panjang, akun untuk swing trade, dan akun untuk day trading. Jangan sampai ketiga akun ini dicampur menjadi satu portfolio. Karena nantinya kita akan bingung untuk memetakan ya, atau membukukan ya, transaksi ini dari strategi yang mana, kemudian sebenarnya kita loss atau profit dari strategi day trading itu akan membingungkan semua kalau kita jadikan satu. Namun kalau kita sudah petakan, misal kita taruh uang 50 atau 100 juta di akun A untuk day trading, ini akan lebih mudah, lebih simpel. Kita tinggal melihat nanti di akun A ini di akhir bulan jadi berapa. Misalkan kita injek 100 juta, ternyata di akhir bulan menjadi 105 juta. Kita langsung tahu bahwa kita selama bulan ini menghasilkan keuntungan atau profit sebanyak 5 juta atau 5% dalam 1 bulan. Sesudah akun kita siap digunakan, selanjutnya kita akan berpikir strategi apa yang akan kita gunakan dalam day trading ini.
Tentu dalam trading saham ada berbagai macam cara atau teknik ya, dan saya pernah membahas hal ini, teknik-teknik trading saham di video di atas ini ya. Untuk trading jangka pendek atau yang biasa disebut dengan scalping, yang menjadi concern utama saya adalah menjaga modal portfolio. Jadi yang terpenting adalah kita disiplin cut loss jika trading kita tidak sesuai harapan. Nah, batas cut loss-nya biasa saya set antara berkisar mungkin sekitar 3-5% ya. Di sini saya akan memberikan contoh langsung salah satu akun yang atas nama istri saya yang saya gunakan untuk day trading ya. Dengan injek modalnya itu 50 juta rupiah. Nah, saya akan memberikan histori transaksinya ya. Misalkan kita lihat di bulan Januari ya, untuk transaksi 1 Januari hingga 31 Januari. Kalau teman-teman perhatikan, di sini saya ada membeli ya saham DMMX 2750, kemudian sell 2640. Nah, artinya di transaksi ini saya cut loss ya. Kemudian ada buy HMSP 975, sell 955. Nah, di sini saya cut loss lagi. Teman-teman perhatikan bahwa range untuk cut loss saya itu adalah sedikit mungkin ya, atau serendah mungkin. Kemudian ada transaksi misalkan berikutnya ini ya, buy kios di 370, kemudian saya sell di 406. Nah, di sini mendapatkan profit mungkin di 10% lebih ya. Nah, transaksi seperti ini yang saya gunakan untuk day trading. Dan kalau kita lihat misalkan di bulan Februari juga ini, nah ini saya ada melakukan beberapa transaksi. Ini ada jual BBKP, kemudian ada saya buy TNCA ya 1595 di kemudian saya sell di 1595. Nah, ini loss fee ya. Kemudian ada buy BHIT di 63, kemudian saya juga sell BHIT di 66. Nah, ini ada profit 3 poin, kemudian ada buy Trin 412, buy Yellow 166 dan saya sell Yellow di 172. Kemudian ada buy ESIP 169, kemudian saya sell di 185. Semua transaksi yang saya lakukan ini adalah transaksi jangka pendek ya. Jadi dengan modal 50 juta di bulan Februari, transaksinya bisa mencapai 1,8 miliar ya. Karena kita satu hari bisa transaksi berkali-kali. Demikian juga dengan Maret ya. Misalkan kita lihat di bulan Maret, nah, ini di bulan Maret ada beli buka ya di 358, kemudian sell di 362, kemudian beli trim ya di 366, kemudian ada beli crash di 370, sell trim di 372. Nah, kalau teman-teman perhatikan patternnya itu mirip semua ya, dengan margin yang tidak terlalu besar. Yang penting adalah saya jaga untuk cut loss-nya di berapa persen. Karena semakin modal kita tergerus, maka kita untuk mengembalikan keuntungan itu semakin susah. Dan misalkan ketika kita sudah trading dan ternyata portfolio kita bertambah lumayan ya, katakanlah sudah bertambah 10%, kita bisa melakukan withdrawal. Nah, itu adalah hal yang saya lakukan. Jadi di sini teman-teman bisa melihat di financial history ya. Saya ada melakukan withdrawal beberapa kali. Nah, ini ada withdrawal ya, di sini 2 juta, kemudian ada withdrawal lagi 500.000, ada withdrawal lagi 1 juta, ada withdrawal lagi 1,5 juta. Jadi saya menganggap trading ini seperti bisnis atau berdagang ya. Kalau sudah ada profit, ya sudah saya ingin realisasikan profitnya, tapi saya tidak pernah menginjek lagi. Dan saya tidak mau untuk menginjek dana di akun ini. Seperti yang saya bilang di awal video, kalau kita injek terus ya kita akan menjadi panas dan kita bisa mengalami kerugian yang lebih besar. Kalau seumpama portfolio kita turun, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan portfolio kita menjadi profit. Dengan melakukan cara seperti ini, kalau kita bisa mencetak return ya let's say 5% lah satu bulan. Kita nggak usah muluk-muluk bilang 100% satu bulan ya. Kita kalau bisa 5% satu bulan, artinya satu tahun bisa konsisten 60%. Itu kinerja kita sudah mengalahkan kinerja fund manager ya.
Lantas bagaimana cara kita memilih atau kita membuat watchlist ya saham-saham apa saja yang cocok untuk day trading? Tentu kita harus tahu bahwa saham-saham yang bisa kita scalping ya atau trading jangka pendek itu adalah saham-saham yang memiliki volatilitas besar di hari tersebut. Nah, ada beberapa indikator ya, di mana saham-saham ini bisa memiliki potensi untuk volatilitasnya besar. Nah, yang pertama misalkan ya, keluar berita tentang suatu saham ya, di mana beritanya mengatakan bahwa perusahaan ini mengalami laba bersih kenaikannya sebesar 500%. Nah, biasanya kalau keluar berita-berita seperti ini di jam sesudah market tutup, artinya jam 4 ke atas ya, besoknya saham yang dibahas ini akan mengalami volatilitas transaksi. Jadi kita akan masukkan ke watchlist untuk saham-saham dengan sentimen berita yang positif. Atau berikutnya, kita juga bisa mengalami dari volume transaksi. Misalnya, contoh untuk saham ini ya, GZCO yang mengalami kenaikan sebesar 34% di tanggal 12 April ya. Nah, kalau kita melihat volume transaksinya sebesar 296 miliar, ini tentunya kita tahu bahwa transaksi di hari ini itu sangat besar ya, melebihi transaksi harian rata-rata. Contoh, misalkan kita lihat transaksi harian rata-rata GZCO, kita bisa menggunakan fitur Chartbeat ya, punyanya Stockbit ini. Di sini akan terlihat bagian volume ini ya, bar ini. Bar yang besar full ini melebihi volume bar yang sebelum-sebelumnya ya. Di 12 April ini volume bar dari GZCO luar biasa besar ya. Ini yang biasanya para scalper itu suka ya melihat volume transaksi yang besar. Jadi ketika market berjalan mereka akan melihat apakah volume transaksinya melebihi volume transaksi rata-rata sebelumnya. Misalkan kita tutup ya dari saham GZCO ini. Nah, sebenarnya di tanggal 7 April ini sudah terlihat ya bahwa di tanggal 7 April ini volume transaksinya sudah membesar ya. Kalau kita compare dengan sebelum-sebelumnya yang hanya pendek-pendek seperti ini. Artinya di 7 April ini sebenarnya GZCO sudah bisa kita masukkan ke dalam watchlist. Contoh lagi misalkan untuk saham MAPA ya. Di mana saham MAPA tanggal 11 April ini dia sudah mengalami kenaikan volume yang luar biasa ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, ini juga kita bisa masukkan watchlist dan ketika di tanggal 12 April dia volumenya juga break. Ini momentum ini biasa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek atau scalping seperti yang saya tadi contohkan di histori transaksinya ya. Hanya mengambil beberapa mungkin sekitar 10% lah ya dari kenaikan saham yang sedang aktif. Namun strategi ini juga bisa gagal, contohnya misalkan di saham FIRE ya. Kita bisa melihat bahwa FIRE itu mengalami volume yang luar biasa di 1 April ya. Ini kalau kita lihat di candlenya dia sempat naik kemudian closingnya di bawah ya. Nah ini sebenarnya sinyal yang memang buruk ya. Jadi walaupun volume transaksinya besar, ternyata berikut-berikutnya ini kan seharusnya masuk watchlist sudahan di 1 April ini. Tapi berikut-berikutnya dia malah mengalami penurunan dan tidak ada gejolak kenaikan yang luar biasa. Sehingga kalau kita scalping di sini kita akan loss ya, biasanya akan mengalami loss. Makanya dalam day trading sendiri itu tidak jarang kita melakukan cut loss ya. Yang terpenting adalah kita disiplin. Jangan sampai kita cut loss ketika portfolio kita dari satu saham sudah minus 20 atau 30%. Tentu akan lebih berat untuk menaikkan kembali. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa day trading itu memiliki resiko yang besar. Teman-teman bisa lihat kan, saya pun ketika trading itu juga sering sekali melakukan cut loss ya untuk yang day trading ini. Tentu berbeda kalau misalkan kita menggunakan analisa jangka panjang ya atau investasi jangka panjang. Ketika kita tahu harga acuannya atau harga wajar suatu perusahaan dan harganya itu sedang turun, kita bisa terus melakukan aksi beli. Seiring berjalannya waktu, tentu kita akan bisa mengetahui strategi trading apa atau gaya trading apa yang cocok dengan profil kita.
Nah, kalau saya kan sukanya menjaga modal portfolio ya. Jadi cut loss secepat mungkin ya. Kalau ada salah dengan analisa, langsung saya cut loss secepat mungkin, dan saya tidak suka meng-average down. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang sukanya dengan menggunakan technical atau sukanya dengan averaging down beberapa kali, itu tidak ada masalah karena tidak ada cara trading atau strategi trading yang paling benar. Yang paling benar adalah yang bisa menghasilkan cuan secara konsisten. Inilah realita yang kira-kira akan dihadapi oleh seorang day trader. Jadi trading memiliki resiko yang besar pula. Seperti yang teman-teman lihat di histori transaksi saya pun sering melakukan cut loss. Dan jangan heran ya, misalkan teman-teman benar-benar passion atau menggeluti dunia trading, mungkin kita akan dianggap sebagai seorang nerd ya, atau ansos ya. Kenapa? Karena di waktu-waktu senggang kita akan lebih suka untuk duduk di depan komputer sambil membaca-baca berita, mengamati histori transaksi, mengamati pergerakan emiten, seperti itu dibandingkan seperti orang-orang yang pada umumnya sukanya kongko-kongko atau bercengkrama bersosialisasi dengan orang lain. Bahkan mungkin waktu keluarga pun di malam hari juga akan berkurang karena aktivitas research yang kita lakukan untuk persiapan trading keesokan harinya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga ini bisa menjadi video yang informatif untuk teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys. Yang pertama, teman-teman harus disiplin dalam mengalokasi. Lantas bagaimana cara yang cocok